lingkungan itu bukan hanya hijau, hutan, tidak loh, kota juga lingkungan teman-teman, gitu. Untuk saat ini kalau untuk dibawa ke rumah, jangan dulu yang berbulu ya, geli Enggak, geli aja aja. geli aja, nggak tahu Itu geli. sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sisi. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Dan sahabat Sisi, kalau hari ini tanggal 22 April 2021 itu tiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Bumi atau Earth Day. Nah, karena itu hari ini topik kita adalah tentang cinta lingkungan. Tapi tentu saja hubungannya dengan anak-anak ya, anak-anak dan remaja nih sahabat Sisi. Nah, saya Nuri dari Children Cafe senang sekali hari ini kedatangan 2 orang tamu spesial yang sudah terbukti gitu rasa cintanya pada lingkungan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Terbukti. Sudah terbukti, pokoknya nanti kita akan tahu nih apa aja nih kegiatan-kegiatannya tamu-tamu kami ini akan diceritakan. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Kak Ana Agustina. Assalamualaikum Kak Ana. Waalaikumsalam, assalamualaikum semuanya. Sehat Kak? Sehat, alhamdulillah. Kakak gimana Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Seneng banget nih akhirnya bisa ngobrol sama Kak Ana nih. Iya Kak Ana nih. di rumah ya berarti nih ya? Lagi di rumah ya. Lagi di rumah dan sudah punya putri Nuansa 1 rumah. orang ya Kak ya? Iya, betul, punya anak perempuan. Iya, 1. Asik. Ini mungkin nanti sekali-sekali si anak perempuannya lewat-lewat kali ya? Boleh. Pasti. Pasti ya? Pasti. Kepo gitu ya, ini Iya. ibunya ngapain nih? Mamu kerja hari ini? Gitu kan pertanyaannya. Oh gitu? Iya. Tapi kalau udah ngadep laptop gitu ya? Betul, udah tahu itu jadwalnya. Seperti mengajar seperti biasa. Nah, siap. Oke, sebelum kita nanya-nanya ke Kak Ana soal aktivitasnya, saya perkenalkan lagi narasumber yang kedua. Ada Kak Tema ya, Kak Tema Datresta. Assalamualaikum Kak Tema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sejahtera semuanya ya, Kak, kabar? ya? Alhamdulillah baik. Wah, asik nih. Itu kan sahabat Sisi apa saya bilang, dari background-nya Kak Tema aja udah akuarium ada ikan arwananya gitu. Jadi emang udah terbukti gitu ya cinta sama satwa, cinta lingkungan dan Luar biasa. sebagainya. Ketahuan ya. Udah ketahuan ya. Nah, hari ini Kak Ana sama Kak Tema kita kan akan ngobrolin tentang cinta lingkungan itu gimana sih membiasakannya pada anak-anak gitu ya sejak mereka kecil. Soalnya ya kita tahulah sekarang ya tidak hanya soal Earth Day aja, tapi memang yang namanya global warming, kemudian kita juga sadari bahwa kayaknya hutan itu makin sedikit gitu ya, berubah jadi perumahan, jadi perkotaan dan sebagainya. Nah, ini kan biasanya orang tua nih yang aware gitu. Kita nih yang seumur-umur kita ini gitu yang sadar gitu. Kita perlu menjaga lingkungan. Gimana dengan anak-anak? Gimana menanamkan itu sejak awal? Nah, saya pengen ke satu-satu kali ya, ke Kak Ana dulu. Kak Ana, ini kan sebagai ibu dari seorang putri dan kebetulan juga ngajar di salah satu sekolah holistik di Bandung ya, Kak Ana ya? Betul, Nah, iya. ini gimana sih biasanya untuk menjelaskan ke anak-anak gitu ya, tentang pentingnya mencintai lingkungan? Gimana, Kak? Kalau saya sendiri sih sebetulnya, melakukan hal yang memang sebetulnya hal-hal yang ada di sekitar kita saja gitu. Kayak misalkan kebetulan kan saya, sama suami dikasih kesempatan sama teman buat berkebun gitu, bercocok tanam di kebunnya. Jadi saya ajak dia gitu, putri saya itu untuk mengikuti kegiatan di kebun tersebut. Awal-awal memang cukup ini ya, memperkenalkan dia dengan hal-hal yang memang cinta lingkungan itu buat dia kayaknya apa sih gitu, seperti gimana sih, agak susah gitu dicerna karena usianya dia sekarang masih 3,5 tahun jadi belum terlalu paham betul gitu bagaimana sih Konsep ya sebetulnya kalau konsep konsepnya. mencintai lingkungan itu. Cuman yang memang saya lakukan adalah saya mengajak dia untuk
melihat secara langsung, bermain secara langsung dengan tanah, tanaman, dan hal-hal yang memang ada di kebun tersebut. Jadi memang dibiarkan saja begitu, dia main air juga, terus akhirnya ketika dia awal-awal tuh agak takut gitu kan dengan tanah dan bahkan lapangan rumput itu agak sulit buat dia, kayak jijik gitu karena mungkin Ah, iya. tidak terbiasa gitu ya, Mhm dia mhm. membuka alas kaki dan sebagainya. Nah, ketika di sana tuh, itu memang betul-betul kita memberikan kesempatan kepada dia untuk berkenalan secara langsung dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, Mhm. itu sih yang paling paling dasar ya buat anak seusia, yang misalkan dari yang mau itu bayi ataupun ke balita gitu, terus juga mungkin kalau yang agak dewasa bisa lebih kompleks lagi, misalkan dia diajak untuk apa namanya, bercocok tanam langsung, misalnya kalau dia Mhm. kan bermain dulu gitu, dengan hal-hal yang ada di sekitar rumput, disentuh, dipegang, terus Betul juga betul. tanah digali-gali gitu, kayak gitu-gitu Iya. dulu sih, hal-hal yang memang ya sederhana sih Kak, gitu, Jadi awal diberi mulanya. kesempatan untuk Betul, mengeksplorasi langsung gitu ya, Kak Ana ya, berkenalan langsung diperlihatkan, gitu ya berkenalan dengan alam langsung dan sekitar. sebagainya. Kalau misalnya anaknya memang masih di bawah 5 tahun, menjelaskan tentang konsep cinta lingkungan memang sepertinya, belum memungkinkan gitu ya. Mhm Jadi mhm, lebih baik kita perkenalkan dengan, prakteknya langsung gitu ya iya dan alam itu seperti apa. iya, Nah, kalau Kak Tema gimana nih? Kan Kak Tema sehari-hari juga Mhm, berinteraksi dengan anak-anak ya, iya karena betul. mengajar di tempat yang sama dengan Kak Ana. Ini gimana nih Ya, ke anak-anak? kalau aku sih lebih cenderung ke lewat karya ya. Jadi maksudnya Mhm. lewat karya di sini adalah, pada dasarnya kan hidup itu indah, lingkungan itu indah. Jadi kalau misalkan aku ke karya ke anak adalah yuk kita lihat berkarya dari lingkungan, dari bahan-bahan alam. Ah, oke, Nanti berkarya anak-anak dari akan bahan alam. merasakan nanti Mhm. anak akan merasakan Anak-anak teksturnya akan di sana, bahwa keindahan-keindahan, lingkungan itu, ih unik-unik ya. Jadi kalau misalkan tadi mirip sama yang tadi Kak Ana bilang, terjun langsung, ya itulah yang diberikan pada anak-anak. Mungkin kalau buat anak-anak kita akan terus memberi contoh ya, yang paling tepat. Kita memberi mhm, contoh dan mengajak, nggak nyuruh lah istilahnya. mhm Jadi mhm. kalau misalkan beberapa kali waktu kegiatan fasilitasi anak juga, ada beberapa anak yang ngapain sih Kak berkebun? Nah, Ngapain sih Kak main tanah, mereka belum kotor-kotoran, belum paham gitu ya, ngapain gitu, belum mhm. paham. Mhm Jadi mhm. cukup kita aja ya udah, kita lagi pengen ini nih, tanpa misalkan teman-temannya nggak mau ngajak, ya udah kita yang lakukan langsung gitu. Aku Mmm, main, apalagi kan aku lebih suka binatang sebetulnya. Jadi mhm. aku akan ngambil lewat binatang. Misalnya, iya Kak, iya, itu ada binatang apa? Misalnya. Teman-teman akan melihat, anak-anak akan seperti itu ya, melihat ada sesuatu yang aneh atau yang unik buat mereka. Misalkan ada kupu-kupu, kok kupu-kupunya lucu loh. Nah kita bisa lewat sana. Tuh kupu-kupu tuh hidup di ini. Kita ceritakan lewat dongeng. Kalau aku Mmm, lebih seperti itu. iya iya. Lewat dongeng, oh kupu-kupu tuh hidup di bunga. Bunga itu dari mana? Oh dari tumbuhan. Kita ceritakan di sana. Jadi kita harus gimana ya? Mmm, Biar oke teman-teman tidak aware, belum aware sama tumbuhan, tapi teman-teman sudah, ih lucu loh, kita bisa menjaga kupu-kupu ini loh. Oh berarti kita harus menjaga juga tumbuhannya dong. Nah, itu yang sering kali aku lakukan ke teman-teman gitu. Jadi pada iya saat iya. teman-teman melihat satu hal, ih indah ya, ih lucu ya. Oh kita juga harus nyari intinya apa ya, agar dia bisa hidup baik, kita harus jaga mana ya. Dan nanti Mhm teman-teman sendiri apalagi anak-anak akan menemukan sendiri bahwa, oh kita tuh hidup di antara lingkungan ini dan kita saling berkesinambungan. Bahwa kalau tuh hutan mati, kita nggak bisa hidup karena oksigen nggak ada. Teman-teman akan dapat sendiri kok itu. mhm. Yang dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan aku Oke pribadi oke. lebih emang berkarya lewat hewan, jadi buat aku pribadi lebih mudah untuk ke teman-teman anak-anak karena masuknya ya. hewan itu interaktif loh. Mmm, Mungkin memang jarang ya anak-anak yang senang tumbuhan ini, gitu, karena buat mereka tidak interaktif. Ya iya udah aja iya, itu mah betul. pohon, Setuju gitu. setuju. Mhm mhm, Jadi kalau lewat hewan, kayak ih benda bati hewan gitu tuh ya? jadi kalau hewan kan hidup ya, hidupnya di mana ya? Oh lingkungan Mhm. seperti apa? Itu sih. Iya Kalau iya. mungkin lebih ke sana sport. Iya iya. Menarik ya Kak Tema sama Kak Ana ya. Jadi, eee,
anak-anak tuh lewat mengamati sebenarnya apa yang kita Betul, lakukan gitu, dan juga mungkin mengamati proses, kalau tanaman misalnya proses tumbuhnya gitu ya, mulai dari yang mereka betul. pas nanam biji, terus kok beberapa hari kemudian, ada tunas, nanti lama-lama ada daun dan, tambah tinggi gitu. Hewan pun begitu, tadinya, masih bayi gitu ya, masih kecil, kemudian mereka pelihara, kasih makan, jadi besar gitu ya, lebih Ya, betul. lebih ke situ ngelihatnya. Menarik banget, betul betul. Oke, baik, itu tadi adalah cara dari Kak Ana sama Kak Tema untuk menjelaskan ke anak-anak ya, terutama memang, yang usianya belum bisa menerima konsep tentang cinta lingkungan itu seperti apa. Jadi lebih baik memang langsung diperkenalkan aja nih sahabat Sisi. Wah, nah sekarang kita bicara tentang cara memperkenalkannya. Tadi udah disinggung sedikit ya, baik Kak Ana maupun Kak Tema caranya seperti apa. Mhm. Nah, ini juga mungkin sebagai contoh-contoh bisa nih Kak Ana, sama Kak Tema menceritakan apa aja sih sebenarnya aktivitas yang bisa dilakukan bersama anak, hubungannya atau kaitannya dengan memperkenalkan cinta lingkungan ini. Silahkan boleh Kak Ana duluan, mangga. Oke, kalau contoh kegiatan sih sebetulnya kalau tadi, di sekolah gitu saya biasanya ngajar, itu memang betul tadi Kak Tema juga sudah menyinggungnya, itu Mhm, biasanya dilakukan lewat dongeng atau cerita. mhm, mhm, Itu mhm, dongeng itu, dari jenjang KB, kelompok bermain, sampai mhm. jenjang besar itu masih manjur gitu. Masih manjur tuh dalam artian bahwa itu mudah dicerna oleh anak, mudah Setuju. dipahami, Mhm, mudah banget buat mereka nantinya dirasakan gitu. Oh iya nanti teh seperti apa ya harusnya kita kayak dan jadi dapat pesan dari si cerita tersebut. Nah mhm, itu dari dongeng itu masih relevan lah ya untuk kita misalkan memberikan contoh-contoh kegiatan yang memang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan dengan topik tentunya menjaga lingkungan. Kalau memang mhm. misalkan sulit gitu menemukan buku ataupun hal-hal yang memang berkaitan dengan menjaga lingkungan, kita bisa pakai pengalaman kita gitu. Kita bisa pakai apa imajinasi kita buat bercerita kepada anak. Baik Mmm, itu menceritakan kalau saya sih pribadi ke Gia ya ke anak saya mhm. biasanya eh, karena kebetulan saya adalah basic keluarganya petani, Oh jadi gitu, Kak? di Sukabumi sana, jadi memang Heeh. saya ajakin dia buat dengerin cerita saya, pengalaman Mhm. saya di, Sukabumi tersebut. Dari Mmm. mulai misalkan, kalau misalkan saya ikut ke sawah, dari mulai saya bermain dengan keong, itu cerita-cerita pengalaman saya itu luar biasa sih buat dia sendiri kayak menanti cerita-cerita saya yang memang padahal sebetulnya Ah, itu teh iya. kalau dipikirkan gitu ya, saya juga suka mikir, padahal ceritanya nggak yang memiliki pesan mendalam banget gitu, enggak juga gitu. Cuman memang karena pengalaman kan, jadi Mhm. rasanya tuh nyampe gitu ke saya Ke lihat gitu anak, ya, ke dia betul. heeh, ke anak. Mhm, mhm. Dan itu pun kadang saya juga pakai di sekolah gitu, ketika misalkan saya udah, "Aduh nggak punya nih buku, aduh udah agak sulit nih buku tentang lingkungan," misal, ya udah saya pakai imajinasi saya ceritakan pengalaman ataupun hal-hal yang memang berimajinasi aja gitu dengan yang memang kita mau nyasar ke arah mana gitu si cerita Oke. itu. Itu Oke, oke. dongeng. Keduanya Mhm. tadi berkarya betul. Berkarya biasanya kita tanya dulu ke anak, "Apa yang kamu mau buat?" Misalkan, hal-hal Mmm. yang berkaitan dengan apa? Misalkan, "Aku pengen bikin ini Kak, kendaraan," misal. "Oke, Mmm. kendaraannya yang seperti apa? Bisa terbang," misalkan gitu. Terus, bahan bakarnya dari apa? Misalkan gitu. Jadi kita memang terus telusuri tanya ke anak sampai sampai dia menemukan jawabannya sendiri, apa yang memang bisa dia lakukan, terus juga kita tanyakan, apakah ini akan bermanfaat buat bumi kita? Ditanyanya seperti itu, bermanfaat dalam artian apa? Misalkan untuk jenjang SD 2 atau SD 1 itu masih bisa lah ya bermanfaat dipahami. Tapi Mhm. untuk KB, TKA, TKB itu mungkin kayak, "Apa sih manfaat, Kak?" Gitu kan Iya. pasti gitu ya. Enggak, Betul. maksudnya gini, manfaat itu dalam artian, eee, apa, ini tuh kegunaannya buat apa gitu, kita akan Bisa dipakai merasakan buat seperti apa apa? Mhm, gitu, mhm. kayak gitu. Jadi memang lebih ditanyakan lagi ke mereka bahwa keberlangsungannya yang akan mereka buat itu untuk apa gitu. Jadi memang, tidak melulu hanya
langsung jadi gitu si karyanya ya, ataupun Oke. dibuat dari apa langsung gitu bikin, enggak gitu, tapi ditanya dulu sih filosofi yang Mhm. akan mereka buat, gitu sih. Itu yang memang mendasar banget buat anak-anak usia ya sampai 7 tahun itu. Kalau usia sampai besar itu bisa tanya Kak Tema yang lebih kompeten untuk jenjang besar biasanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan mendalamnya gitu ya ketika mau Heeh. berkarya ataupun menceritakan sesuatu. Itu sih paling kalau saya contoh-contohnya Oke, yang simpel banget ya sebenarnya dilakukan. Kak Ana ya. Betul sekali, Jadi simpel betul banget. betul, berkarya itu kan juga bisa menggunakan peralatan atau, yang mudah ditemukan di Iya, sekitar mudah rumah ditemukan di gitu ya, rumah. nggak perlu Dan dari bahan nyari-nyari ke bekas mana-mana. tentunya. Mmm. Kalau saya sih biasanya kalau di rumah kan pilah sampah juga, dari mulai Mhm. kardus, botol, dia tuh suka Yakult kan. Nah, si botol Yakult ini saya nggak pernah buang langsung ke amang sampah gitu ya, ke Mhm. akang sampah, tapi kita memang kumpulkan dipisahkan gitu antar botol, kardus, dan kertas. Ah hah. Jadinya ketika dia membutuhkan itu, mau berkarya, dia misalkan mau bikin kendaraan, saya ajak dia buat ngambil Yakultnya gitu, bekas Yakult, Ah ataupun hah. bekas, mainan dia, dus-dus mainan. Walaupun sebetulnya di rumah berantakan sekali, Kak. Itu banyak banget dus-dus yang menumpuk yang dia nggak boleh buang. Sampai akhirnya dia sendiri yang minta, "Mu ini jangan dibuang." Kalau beli Ah, mainan gitu. atau beli buku gitu ya, Mhm mhm. dibungkus kardus, itu kardusnya nggak boleh dibuang sama dia. Dia mau Oke. gunakan kembali, itu mau dipakai buat apa, mainan apapun, entah jadi apalah nanti. Tapi ya itulah, apa, gunanya mungkin karena lihat kita ya, Betul apa, betul. ya memperhatikan itu dan Mhm, akhirnya dia juga mengobservasi. memperhatikan Ya, itu itu gitu. berarti misinya Kak Ana udah Nah, berhasil tuh, itu bisa dibilang berhasil tuh. sepertinya ya, Kak. Semoga selanjutnya gitu juga ya, Kak. Ya, gitu sih kalau Oke saya. oke, siap siap Kak Ana. Nah, kalau Kak Tema gimana nih? Kak Tema kan juga aktif ya, cukup aktif di Heeh, komunitas gitu. iya betul, Komunitas, kawan nanam gitu untuk yang bertanam, kemudian juga untuk komunitas reptil karena memang suka dengan, mhm, hewan binatang, gitu ya, dengan binatang. Terus juga jadi anggota di Jaringan Komunikasi Bandung Bijak Energi ya, JKBBE. betul betul betul, JKBB. Jadi saya ngebayangin pasti aktivitasnya juga banyak sekali nih yang berkaitan dengan cinta lingkungan. Kalau buat ke anak-anak Iya, Bang. contohnya apa Kak yang bisa dilakukan Kak? Sebetulnya kalau buat anak-anak yang mungkin yang ke anak itu betul ya, gitu lewat dongeng itu karena yang diterapkan Mmm, adalah, pemahamannya dulu gitu ya kalau lewat dongeng. Cuman ya. aku coba dengan pendekatan apa yang dilakukan, kalau yang dilakukan itu sebetulnya sesimpel bercocok tanam. Ajak teman-teman anak-anak walaupun anak-anak masih TK nih, Mhm. ajak bercocok tanam gitu. Kita lewat, saat bercocok tanam kita akan mengenal tanah, mengenal pupuk, benih itu seperti apa gitu. Iya. Kita kasih tanggung jawab, kita jelaskan, "Nih, kamu kasih 1 pot, kamu urus ya, cara Mmm, ngurusnya gimana?" mhm. Itu aja tanggung jawab sendiri. Walaupun misalkan nantinya, wah mati, ya itulah, kenapa ya bisa mati? Ini bukan saling, "Ah, ini aku salah melihara," bukan, Iya, tapi bukan nyalahin. kenapa mati? Oh Mhm. berarti lingkungan nih, itu kan ya itu anggaplah itu bumi dengan kalau kita nggak jaga lingkungan ini, wah mati nih, gitu. Yuk Ah, kita oke. pelihara lagi. Mhm. Ya, error mah wajar lah ya gitu, mati itu mah sebetulnya kehidupan banget gitu dan teman-teman akan belajar di sana. Mhm. Lewat berkebun itu bisa, satu. Mhm. Yang kedua, lewat bermain. Kita bisa hiking, Misalnya? kita ngajak teman-teman hiking Oh, oke. gitu. Hiking atau jalan-jalan sekitar rumah, tapi ya Mmm, kita awareness kita walaupun misalkan lingkungan itu bukan hanya hijau, hutan, tidak loh, kota juga lingkungan teman-teman gitu. mmm. Iya Nah, iya. jadi kan kita bisa awareness di sana misalkan, wah kita main aja ke tengah kota, alun-alun lah misalnya. Wah, Mhm. kenapa ya kita pakai rumput sintetis? Kenapa nggak pakai rumput betulan? Kita bisa diajak ke sana Iya gitu. iya Atau iya. misalnya, kenapa banyak kendaraan nih? Kalau dulu mah kita bisa belajar sejarah juga. Terkaitnya lingkungan juga jelas. Kalau dulu masih asli dongeng, masuk ke dongeng pengalaman bahwa papa mama dulu mah udaranya nggak kayak gini nih. Bandung teh derajatnya 19 derajat gitu. Itu lingkungan Betul betul. banget gitu. Lewat Mmm. lewat sekitar aja gitu. Yang paling sekitar lewat sekitar. Tapi yang di rumahnya seneng masak. Itu juga Mmm. bisa ajak anak-anaknya masak, potong, ngelihat, perhatiin aja sesimpel apa gitu. Karena kan, sekarang udah banyak ya di channel YouTube atau di channel apa, untuk menumbuhkan wortel itu bisa dari bonggolnya loh.
Itu Hmm. buat belajar tinggal masukin air. Nah, ya seperti itu juga. Itu kan salah sederhana ya yang kadang-kadang kita tidak terpikirkan. Bahkan Betul. ujung-ujungnya adalah kita pilah sampah. Itu kita kan memang ya 3R, 5R itu banyak banget ya gerakan itu gitu. Mhm. Jadi di rumah Mhm. juga bisa seperti itu sih. Maksudnya di sisi lain kita yang tadi seperti Kak Ana bilang filosofinya, pemahamannya dari awal, tapi kita juga harus melakukan loh. Gitu, melakukannya dengan yang konkret adalah ya bercocok tanam atau memelihara binatang. Aku sangat Mhm. ke teman-teman itu meng, mengajurkan lah ya, mengajurkan si anak-anak untuk melihara binatang gitu. Karena satu kalau misalnya tanaman itu mungkin interaksi ke anaknya kurang, karena kurang menarik buat anak-anak, karena nggak ada Iya. interaksi nih. Iya. Tapi kalau hewan itu sangat banyak interaksinya. Gitu. Bahkan untuk beberapa anak yang punten tantrum yang kebutuhan Mhm. khusus gitu, aku kerap harus kasih tanggung jawab deh buat melihara binatang. Karena Oh, pada saat menarik menarik. melihara binatang itu akan ada anak-anak itu kan punya rasa cinta yang sangat tulus ya gitu. Mhm. Mhm. Yang logikanya nggak nyampe gitu. Nah, aku belajar itu juga bahwa dari binatang juga sama. Gitu. Binatang itu hanya dua kok. Pada saat mereka terancam mereka akan menyerang. Pada saat mereka aman dia akan mencintai dengan. Nah itulah Ah, yang oke. diceritakan buat ke lingkungan. Ya Mhm. ujung-ujungnya adalah lingkungan itu adalah lewat. Kalau aku lebih cenderung ke isinya gitu. Jadi kalau ke anak-anak juga kan sekarang banyak ya, kalau apalagi ke anak-anak remaja lah ya, sampai Iya. SMP gitu, yuk kita Mhm. jaga hutan, kita jaga sungai. Ya apanya yang dijaga? Hutan tuh apanya? Gitu. Mhm. Oke Mhm. tanamannya, bukan hanya tanaman kok, tapi kita lihat seperti apa. Yang dijaga itu sampai isi-isinya loh gitu. Itu sih makanya kenapa di komunitas juga banyak seperti itu, apalagi di JKBBS sendiri banyak ke sekolah-sekolah sebetulnya kerja bareng juga sama WWF Indonesia gitu yang Mhm. emang Mhm. banyak banget ya kesatuannya ternyata ya misalkan kita jaga penyu aja. Ternyata penyu itu bukan kita jaga penyunya loh, kita jaga lingkungannya untuk jauh dari sampah. Ya itu yang kita jaga. Caranya gimana ya? Kita buang sampah di mana aja, nggak usah buang sampah ke laut. Nah itu yang diterapkan biasanya ceritaan seperti itu yang Iya kita lihat iya. faktanya. Untuk kan kalau yang tadi Kak Ana untuk jenjang kecil, kalau aku lebih banyak ke jenjang besar adalah kita lihat fakta nih. Fakta di Mhm. lingkungan seperti Mhm. apa. Bahwa Mhm. yang didongengin yang dari kecil tuh kenyataannya sama seperti itu kok gitu. Nah kita apa nih tindak lanjut kita apa? Iya. Biasanya kalau untuk jenjang kelas 4, 5, 6 sampai SMP itu udah bisa mengolah itu. Mhm. 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 Walaupun biasanya kita Betul. akan terkait dengan ego. Ah ngapain sih, aku mah pengen eksis. Aku mah pengen, ngapain sih ngurusin lingkungan Nggak gitu. Biasanya keren yang gitu SMP ya, gitu. kalau anak sekarang mah. Ya sekarang aja sesimpel goodie bag aja ya. Goodie bag kan sekarang semuanya udah pakai goodie bag, udah pakai Mhm. tumbler. Betul. Dulu mah males gitu bawa gitu teh, bawa tumbler tuh apa sih, kayak anak-anak banget sekolah bawa tumbler, bawa bawa wadah makanan tuh, Iya kayak bener. anak-anak gitu. Bawa Nah bekal sekarang sendiri itu kesannya. cuman sekarang jadi lifestyle. Alhamdulillah lifestyle ini niatnya baik, cuman ujung-ujungnya adalah jadi banyak yang produsen-produsen yang memproduksi itu secara massal gitu ya, Iya kayak iya iya. plastik lagi. Nah Mhm. itu jadi ya itulah lingkungan di sana sih kalau misalkan aku ke Mhm. teman-teman fasilitasi, yang memfasilitasi anak-anak ke sana Iya. gitu mungkin ya. Jadi untuk anak-anak yang lebih besar itu memang penting untuk, mereka tahu memang konsep dasarnya seperti apa. Jadi bukan sekedar ngikutin Betul. tren gitu ya kata Mbak, Iya betul betul. tapi memang mengerti kenapa mereka beralih ke tumbler, kenapa misalnya tadi Mhm, beralih ke, eee, goodie bag dan goodie bag. sebagainya gitu. Jadi bukan hanya ngikutin tren, akhirnya punya tumblernya 5, punya goodie bag 5 Nah gitu kan jadi gitu. cuman Apalagi kan biar ada itu pabrik lucu-lucu. tempat kopi yang gitu ya, kalau Iya. bawa tumbler dengan merek itu diskon, nah kan semakin banyak semakin Iya baik iya kan iya. gitu, bahaya. Mhm. Oke baik. Ini lucu sih sebenarnya Kak Ana sama Kak Tema ya. Kita jadi bisa ngomongin minimalism juga gitu next time gitu. Jadi memang, cinta lingkungan itu bentuknya banyak sekali dan bisa dilakukan oleh semua orang dengan berbagai bentuk. Tapi yang tadi menarik sebenarnya yang disampaikan Kak Tema bahwa lingkungan itu bukan cuman hutan, bukan cuman alam, tapi juga kota. Dan itulah kenapa kalau misalnya kita anak kota nih, bukan berarti kita harus naik gunung dulu baru bisa dibilang cinta lingkungan misalnya gitu ya. Tapi, Betul. eee, yang ada di kota misalnya masalah sampah dan sebagainya itu pun juga kalau kita mengelola dengan bijak, bagian dari cinta lingkungan. Kak Ana kalau memilah sampah itu
kan Kak Ana juga di rumah mungkin sudah melakukannya, terus kayak bikin eco brick gitu ya, eco enzyme. Boleh dong di-share sedikit Kak Ana seperti apa sih gitu dan ngajak anaknya itu di bagian mananya gitu Oh iya, biasanya? kalau sebetulnya kalau untuk pilah sampah sendiri itu kita bisa apa ya, lakukan dari hal-hal yang memang Mhm. setelah kita belanja bulanan, biasanya kan kalau di rumah tangga hampir setiap rumah tangga pasti seperti itu. Iya, Baik betul. itu anak kecil, orang tuanya juga pasti belanja bulanan lah ya. Mhm. Nah, ketika belanja bulanan di situ kalau saya sendiri kayak minyak, deterjen itu saya beli yang jerigenan. Jerigenan Mmm. dalam artian biasanya di sekolah itu ada apa ya, koperasi lah, semacam koperasi gitu di kantin itu. Jadi Mhm. koperasinya memang bulk store gitu, Kak. Jadi Oh, enak ada banget yang itu. Mhm jadi mhm mhm. beli minyak berapa belas liter gitu ya, satu sekolah gitu. Itu siapa aja yang mau beli itu kita memang sesuai kebutuhan. Misalnya saya 5 liter, orang tua lain berapa liter. Jadi kayak gitu. Itu satu ya kalau untuk belanja dari mulai belanja bulanan. Kemudian ketika misalkan kita belanja ke supermarket, Mmm. misalkan kemasan kayak apa ya, kalau dia tuh susu kotak berarti ya, Tetra Pak gitu kan, Ya. terus ya terus juga makanan yang lain kayak puding dan sebagainya itu kan semuanya ada kemasannya. Nah Mhm. itu biasanya ketika dia makan, dia misalkan buka, dari mulai buka terus makan akhirnya, terus tiba-tiba dia selesaikan makanannya, terus, wadahnya aku bilang, "Gi itu jangan dibuang ke tempat sampah yang basah ya, itu dibuang ke si pilah sampah yang ada di rumah," gitu kan, kita udah Mhm. kasih tempatnya, Khusus ya, khusus mhm. gitu. Dia Terus tahu akhirnya dia gitu ya di situ. Mhm dia mhm tahu, "Oh mhm. iya ini ditaruh di sini." Mau kalau Yakult gimana? Yakult pun sama, itu ada bentuknya kan, itu bentuknya berarti dari ini sebetulnya, sama juga kurang lebih dari plastik dan itu memang kita harus pilahin "Kenapa harus dipilah, Mu?" Gitu kan. Akhirnya dia nanya, Mhm. "Kenapa, Mu?" Gitu. Karena kalau misalkan kita nggak pilah nanti sampah yang di daerah perkotaan ataupun yang nanti di tong sampah besar itu nanti menumpuk makin tinggi dan itu kita nggak tahu berapa ratus tahun akan selesai. Mungkin dia nggak paham ya itu Mhm semua, mhm. tapi yang jelas saya menjelaskan sebisa mungkin gitu. Ya secuil sekarang misalkan saya menyampaikan itu, mungkin suatu hari nanti ketika dia memang sudah sekolah, terus juga akhirnya melakukan pengamatan di lingkungan sekitar misalkan, Betul. mungkin dia akan lebih paham gitu, "Oh ternyata dulu tuh ya kenapa aku harus pilah sampah tuh buat ini." Dan Mmm. saya juga suka ajak dia ke bank sampah itu, Kak. Jadi Nah, si itu dia sampah-sampah Kak yang Ana. Betul. sudah dipilah, itu dari mulai jenis-jenisnya, dimulai di kertas, kardus, dan juga plastik, itu biasanya ya botol-botol, itu saya bawa, terus juga saya taruh di tempat yang sesuai. Kebetulan juga sekolah menyediakan bank sampah itu dan jarak rumah saya dengan sekolah itu cukup dekat, jadi lebih mudah lah gitu ngajak dia. Mhm Dan akhirnya mhm. ketika di situ dia tahu, "Oh, jadi ini tuh sampah-sampahnya semuanya dikumpulin ya, Mu?" Gitu kan. Akhirnya dia mengamati kan, oh ternyata memang ketika dikumpulkan sesuai jenisnya, ya udah gitu nanti bisa saja ini teh kita butuhin lagi gitu. Dan ketika saya bilang suatu hari nanti dia ketika misalkan butuh buat berkarya ataupun apa, ataupun buat ya istilahnya beli deterjen lah, deterjen Mhm jerigenan, kita mhm. nggak punya jerigen, ini bisa kita ambil dari sini, Ah, iya iya kayak iya. gitu. Mhm. Jadi oh, ya akhirnya kan dia langsung lihat juga kan, dari Konkret mulai ya, iya melakukan betul. Mhm konkret gitu. mhm Dari mhm. mulai tadi cerita, kemudian akhirnya, dilakukan dan akhirnya melihat langsung bagaimana si proses yang sudah dia lakukan itu gitu. Setelah itu ya udah ketika misalkan balik lagi ke rumah, ketika dia mau makan sesuatu misalnya si plastik aja ya, ini kenapa iklan banget. Nyebut Maaf ya itu merek. menyebut merek Wafer wafer. makanan ya, wafer wafer ya, oke. Makanan gitu ya, Heeh heeh. itu ketika udah digunting dia selalu nanya, "Mu ini sampahnya dikemanain?" Nah sampah Wah, plastik udah ini terbentuk ya. Mhm ya mhm. jadi karena Mhm. terbiasa itu, terus aku bilang kalau yang plastik kayak gini apa, bentar ya, kalau yang plastik kecil gini kita bisa gunting-gunting gitu kan. Akhirnya dia Nah. cobain tuh dari situ gitu. Saya nggak ngenalin, "Eh kobrik adalah gini," enggak juga ya, secimit gini gitu. Saya cuma menyampaikan,
ini bisa kita gunting Gi, jadi karya nanti gitu kan. Wah karya apa? Akhirnya dia gunting-gunting. Mhm mhm. Awalnya ya itulah dari hal-hal yang memang ada di sekitarnya yang sudah dia makan lah ya istilahnya. Jadi digunting, terus kecil-kecil, terus dimasukin ke wadah, akhirnya nanti ketika udah banyak kita masukin ke botol, kata saya gitu. Terus nanti ini kita Iya. masukin ditimbang. Ini namanya ekobrik, baru dikenalkan ini namanya ekobrik gitu. Mhm. Kayak gitu sih. Jadi memang dari berdasarkan pengalaman itu yang dilakukan sehari-hari, dikenalkan namanya walaupun nggak ngerti juga gitu ya. Tapi suatu hari nanti ya saya Betul. berharap dia memahami itu sih. Iya iya Lalu iya. kalau ekoenzim tuh sebetulnya Kak, kita juga baru mulai banget. Jadi sebetulnya udah tahu dari sejak kapan ya, Mhm. udah rada lama lah ya. Tapi, ragu gitu Kak dengan gimana ya nanti hasilnya seperti ternyata itu manfaatnya banyak banget ketika saya Mmm. melakukan itu. Mhm mhm. Ya, sebentar ya. Terus, si kulit jeruk yang dia makan, itu saya bilang, "Ini sampahnya sampah basah Gi, kita pisahkan." Gitu juga kan kayak tadi. Mhm. Dipisahkan, terus juga akhirnya, "Ini masukin ke botol langsung Gi, bisa langsung kok kalau jeruk, pepaya," gitu. "Kenapa ke botol?" Gitu kan. Terus aku bilang, "Nanti kita isi air, kita bikin percobaan." Saya bilang gitu sih, "Kita bikin Iya percobaan," gitu. iya Jadi iya. akhirnya pas udah dimasukin, kita tunggu selama 3 bulan ya Gi, kita coba ya nanti hasilnya gimana. Disimpanlah itu, dikasih nama gitu. Terus akhirnya kita coba dan itu kita pakai buat sikatin toilet, Mhm. itu dia senang banget. "Wah Mu, walaupun baunya nggak enak tapi bersih ya Mu," gitu. Dia juga ikut nyikat gitu, nyikat toilet itu. Iya Jadi iya iya. dari hal-hal yang Jadi memang bisa dilihat dilakukan langsung, betul. secara langsung. Itu sih kalau Mhm. saya mah ya yang ada di sekitar banget lah, Jadi selalu ibu-ibu libatkan, pokoknya selalu libatkan aja gitu melibatkan. ya anak Betul, kita betul ya. Mhm sekali, mhm ya. mhm. Mhm. Walaupun kita misalnya juga belum yakin gitu, ini Mhm. gimana sih hasilnya, tapi Iya, udah ajak iya, aja ajak dulu aja dulu, gitu. ya. Mhm. Ya jadinya jatuhnya jadi Heeh. eksperimen kan, Kak. Ketika Betul nanti betul. sudah misalkan gagal ataupun apa, ya Heeh. kita coba lagi, oh mungkin bisa dilakukan hal lebih baik lagi atau gimana. Mhm. Itu sih Siap kalau siap. saya. Oke oke. Gia pengen ngobrol sama mama ya? Malah pergi tuh. Kan udah Iya, dia ngobrol sama pengen Kak Tama pengen dulu dengerin ini nih. katanya, pengen Hah? dengerin ngomong Oh apa. gitu. Oke baik, karena kita tahan dulu ke Ya, Kak Tama ya sekarang ya. Kak Tama pertanyaannya, yang sama sih sebenarnya. Jadi, tadi kan Mhm, kalau Kak, Ana kan memang ada contoh ya di rumah gitu mhm untuk mhm. menanamkan ke anaknya sendiri gitu. Dan Betul akhirnya betul. memang jadi semacam kebiasaan ya Kak ya, udah kayak kebentuk gitu kalau ke Gianya sendiri. Nah, kalau buat anak-anak di sekolah atau misalnya, remaja yang sering berinteraksi dengan Kak Tama gitu, yang misalnya tidak setiap hari, bisa dimonitor gitu ya, itu gimana sih sebenarnya cara untuk menanamkan supaya jadi kebiasaan, supaya sustain gitu, berkelanjutan? Gimana, Kak? Sebetulnya kalau untuk anak remaja agak sulit ya, apalagi kan ini istilahnya Mmm. anak orang ya, bukan anak pribadi, mantaunya juga gimana gitu, Iya iya. kan agak sulit, betul Heeh betul. heeh, Cuman heeh. kalau misalnya aku gitu, Mhm. kalau misalkan konteksnya adalah sekolah gitu, kita akan ada rutin-rutin biasa seperti setiap pagi kita nyiram tanaman gitu. Oh, Setiap itu pagi memang nyiram rutin ya? tanaman, Mhm. rutin gitu. Kita nyiram, ada piketnya lah ya, ada piketnya. Jadi Mhm mhm. walaupun teman-teman bawa tanaman sendiri, tapi teman-teman harus nyiram semua tanaman gitu, karena bukan nyiram tanaman lu aja gitu kan gitu. Jadi kita Iya. ada piketnya, Mhm. ujung-ujungnya walaupun tampak dipaksa ya gitu, oh nanti teman-temannya akan bilang sendiri, "Oh si itu belum piket Kak, belum nyiram tanaman." Nah jadinya akan terbiasa dari sananya sih ya kalau anak-anak menengah anak-anak menengah mau ke remaja mah gitulah ya, karena egonya Mhm. kan udah mulai muncul tuh gitu. Terus, lewat makanan, makanan apa yang kamu makan itu harus habis. Itu Oke. centang-bikinan juga sebetulnya. Iya iya Tuh, iya, stop betul. kamu makanan habis, setelah beres, cuci. Mmm. Cuci sampai kering baru dimasukin ke tas, gitu. Jadi kalau di sekolah seperti itu udah dirutinkan gitu. Mmm. Seperti itu mulai, terus, kalau misalkan tadi ekobrik itu memang sudah digalakan ya gitu, sudah digalakan cuman, agak kalau aku pribadi itu agak-agak iya betul atau tidak ya, karena sekarang-sekarang ekobrik juga kita bisa beli kok di Tokopedia, Eee, di online shop banyak yang udah jual ekobrik ya ah gitu. hah ah Jadi hah. aku masih ya itu kan kan sekarang lagi diteliti juga ya tentang ekobrik betul atau tidak.
Nah, kalau buat anak-anak sendiri mungkin akan lebih ke itu, meminimalkan barang-barang yang kamu pengen deh gitu. Jadi yang tadi, less is more itu penting banget gitu ya. Kalau Ah, misalkan iya iya. kamu butuhnya apa sih gitu, misalnya kalau sehari-harinya seperti itu, "Kak, aku pengen," misalnya, kertas deh, kita lihat dari penggunaan kertas gitu. Mhm. Teman-teman, "Oh, aku butuh banyak kertas, Kak, kalau berkegiatan, gini-gini." Oke, aku akan bertanya, "Kamu butuhnya berapa?" "Aku butuh 5 misalnya. "Oke, untuk Mhm. apa aja?" Jelasin, "Butuh Oh, iya iya. gini," gitu. Nah, kita akan mengajarkan di sana gitu, Mmm. eee, ternyata tidak harus segitunya ya. Nanti teman-teman akan, di beberapa kelas yang pernah aku ajar akhirnya adalah, "Kak, aku minta kertas bekas." "Buat apaan?" "Aku mau bikin karya." Lah, tumben gitu, ujungnya nikah, tumben gitu, "Buat karya apa?" Tapi aku akan tanya terus, aku tanya, "Kak, buat karya ini." "Oh, ternyata buat pemikiran aku tidak butuh kertas besar. Segini cukup nggak?" "Ah, cukup Kak, segimana aja, yang penting bisa berkarya." Nah, jadi Iya iya. anak-anak mulai aware secara tidak langsung, itu yang diterapkan ya gitu. Kalau misalkan itu buat Mmm. yang anak SD kelas 6 bisalah kayak gituan, kelas 6 aja udah agak Iya. susah sih, saya sih Kak, gitu. Nah, yang Mhm SMP yang lebih mhm. sulit lagi sebetulnya. Kalau SMP itu pendekatannya adalah biasanya lebih ke proyek. Ah. Teman-teman mau bikin apa nih gitu, butuh apa, itu akan lebih panjang prosesnya, eee, tapi memang harus seperti itu ya gitu, karena, aku akan cenderung ke orang tuanya seperti apa sebetulnya kalau buat anak-anak. Mmm. Orang tuanya udah menerapkan hal itu belum gitu, karena kalau apalagi Betul. ya kalau buat ke anak kan, ke anak sendiri mah gampang ya gitu. Kalau ke Mhm. anak orang nih orang tuanya kalau cuek-cuek aja mah sama-sama aja bohong gitu, Iya itu iya. susah banget Betul gitu. Jadi betul. sana sih gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke anak-anak adalah kalian dikasih tugas atau proyek tanggung jawab yang berhubungan dengan lingkungan. Misalnya, waktu itu di SMP itu pernah mengurangi sampah. Jadi kalau kalian Mhm. jajan, kamu tanggung jawab dengan sampah gitu. Mmm, Jadi mhm. bukan pak banyak-banyak ekobrik nih hitungannya, tapi pas sedikit-sedikit ekobrik. Jadi anak-anak punya botol masing-masing, Ah, lihat iya iya. isinya gitu kan. Pada saat sedikit itu berarti dia nggak jajan, dia nggak menghasilkan jajan bukan sampah, jadi dia bekal di rumah. Itu akan lebih baik sebetulnya Mhm. daripada dia jajan potong-potong. Jadi ada pemikiran gini buat anak, "Ah, Kak, udah ada ekobrik, aku jajan aja nanti tinggal potong-potong masukin Mmm, ekobrik." mhm mhm Ada mhm. pemikiran seperti itu di anak-anak gitu, muncul seperti itu. Jadi bukan mengurangi sampah dong, ujungnya Sebe adalah, menahan, menunda pembuangan sampah ujungnya. Iya, betul betul. Ujungnya kan Mengurangi, jadi, iya iya. eee, bukan mengurangi sampah nih gitu, Heeh istilahnya dia heeh. menunda aja gitu. Walaupun, kan ini, aku dapat beberapa berita tentang ekobrik bahwa rumah kan ada ya, rumah yang jadi udah pakai ekobrik nih Mhm. gitu, yang udah ada ternyata kan kalau kena panas nggak oke juga tuh gitu, plastik kan. Plastik itu kalau kena panas akan beracun. Nah, Betul kebayang kalau betul. dari dalam rumah itu kita menghirup racun loh. Nah, itu Mhm. sedang diteliti Racun sih. plastik. Jadinya heeh, ke anak-anak seperti itu. Jadi kalau buat yang lebih besar karena, tanggung jawabnya sudah besar ya gitu. Jadi akhirnya adalah kamu mengurangi sampah. Jadi pas sedikit-sedikit nanti kita lihat seminggu deh yang paling banyak ekobriknya berarti harus kurang jajan. Jadinya kayak gitu. Mmm, mhm mhm. Jadi kan, Mmm. oh aware-nya di sana. Oh ternyata kalau aku jajan kayak gini walaupun triknya anak-anak ya, tempat jajan bawa tempat bekal masukin di sana buang langsung di tokonya gitu kan bisa kayak gitu ya. Iya. Trik-trik ya itu yang kita nggak bisa Makanya ada pantau banget betul gitu. betul, tidak bisa dikontrol Itu juga sih. sama kita. Jadi ujungnya adalah pengurangan sampahnya di sana. Walaupun Mmm. kalau pemilahan sampah itu ya memang sama ya karena memang satu tempat juga sama ke anak itu sudah ditetapkan ke anak-anak. Jadi kalau kalau setiap minggu teman-teman silahkan bawa sampah-sampah di rumah yang sesuai dengan, pemilahan sampah yang ada di sekolah. Misalkan yang tadi ada Tetra Pak, jadi seminggu pasti ada stor gitu. Mmm, Ada ke mhm. stor ke banknya ada, itu kalau buat sekolah gitu. Itu sih ya, karena kalau di rumah ke teman-teman sekitar juga agak susah sih ya, kalau ke tetangga itu agak susah juga kalau di rumah tuh. Walaupun di rumahnya misalnya kalau kata Kak anak udah kayak hutan gitu ya, hijau dan lain-lain, cuman ya tetep ya gitu, karena kalau aku keluar juga anak-anak di sini mah masih aja buang sampahnya di mana aja. Jadi Mmm, emang agak mhm. sulit sih ya gitu kalau misalkan kita Betul betul. ingin menerapkan itu ke lingkungan, tapi ya kalau keluarganya atau lingkungan di rumahnya tidak
aware dengan itu kan Karena susah memang gitu. betul, Betul. karena memang yang dicontoh kan orang-orang terdekat biasanya ya, Kak, Betul temanya. betul Mhm betul. mhm, mhm. Betul, makanya kalau aku pribadi sih kalau misalkan ke anak-anak, ya kalau lagi sekolah enak ya, kalau offline apalagi kan sekarang lagi online agak susah nih mantaunya, walaupun kita ngasih panduan, "Oh kamu pilah sampah," atau apa gitu. Agak susah, cuman alhamdulillahnya kalau di sekolah yang aku kerja itu, orang tuanya lebih aware sama lingkungan, jadi lebih enak. Aku nggak agak susah sih kalau misalkan aku ngasih materi ke sekolah-sekolah lain yang Mhm. template banget, Kak. Sebenarnya kalau misalkan pilah sampah harus 3R gitu, Iya iya. template banget gitu. Maksudnya yang Mhm. hal-hal seperti itu tuh, secara teoritis mah oke ya gitu. Betul Anak-anak betul. gitu, pada prakteknya itu yang sangat sulit gitu. Bahkan buat beberapa pengajar juga yang konvensional itu bingung gitu, gimana ya gitu. Soalnya Mmm, mhm. kalaupun mereka di sekolah mereka banyak tanaman, tapi yang ngurus kan bukan teman-teman gitu, tetap aja ada yang ngurusnya. Itu sih lebih ke sananya. Oke oke, saya jadi kepikiran nih, berarti kan kalau di rumah memang, tugas orang tua ya, orang tua harus Betul. konsisten gitu, harus secara konsisten juga mencontohkan selain mengingatkan. Tapi kalau untuk di luar, apakah kira-kira menurut Kak Ana sama Kak Tema, media sosial itu bisa berpengaruh nggak sih ke anak-anak gitu? Jadi kan anak sekarang apalagi yang sudah remaja ya, ABG sampai remaja, pasti punya medsos kebanyakan gitu, punya medsos dan kalau mereka follow orang-orang atau, akun-akun yang banyak bicara tentang cinta lingkungan, itu sebenarnya ngaruh ya ke pembentukan mindset mereka sendiri walaupun lingkungan sekitarnya, lingkungan yang aslinya gitu, tidak terlalu peduli, tapi mereka bisa dapat pengaruh itu dari medsos, setuju nggak sih? Silahkan mau Kak Ana dulu apa Kak Tema dulu nih? Kak Tema boleh? Ayo siapa? Ayo ya udah Gantian. aku deh. Setuju banget, Kak, Gimana? itu sangat Mmm, berpengaruh banget gitu, berpengaruh banget. mhm. Aku juga seumur segini Mas, teman-teman di teman-teman di sosmed itu kebanyakan adalah yang berhubungan sama lingkungan gitu, yang Mhm. bahkan aku banyak nge-follow orang luar itu yang ternyata walaupun negara maju, ternyata mereka awareness lingkungannya lebih jauh, lebih besar gitu, Iya, aku daripada suka yang ngiri deh kalau lihat. Betul betul, mhm. itu sih Di hal itu sana yang tuh ini membuat banget. nanti akhirnya ya betul makanya, tapi itu beda ya, beda karena buat mereka, NGO-nya mereka karena tuh ada kenalan orang lingkungan Mhm. juga gitu, NGO-nya mereka bener-bener dimodalin sama pemerintah Ah, dan iya. pemerintah juga awareness banget sama yang seperti itu ya gitu. Mhm. Kalau di kita kan beda ya gitu, kalau mau walaupun kita NGO yang sudah punya nama, tapi tetap ada ini itu gitu ya, "Pak, punten ah," gitu, banyak punten-puntennya lah gitu, berapa jajar Mhm. gitu puntennya juga. Nah, itu sih Baik. ya, jadi kalau itu Panjang sangat ya, berpengaruh mhm. banget heeh, berpengaruh banget. Makanya, eee, sekarang ya IG aja, IG sama Facebook itu sangat penting gitu, maksudnya kalau untuk remaja ke atas sangat berpengaruh gitu ya, untuk misalnya ya menebarkan kebaikan sebetulnya ya gitu, Iya, cuman kan setuju tidak setuju, mhm. semuanya aware ya gitu dengan Mhm. apa sih gitu. Misalnya bahkan sekarang TikTok juga kan Mhm. udah mulai merambah ke yang seperti itu ya gitu. Mhm. Mulai Mhm. dari cuman walaupun sekarang ya udah banyak tanaman, cuman tanamannya jadi tanaman hias yang ujungnya adalah komersil ya gitu. Cuman ya itu sih ya, itu juga mulai Iya ya iya. ada gimana ya gitu. Mhm. Jadi kadang-kadang agak ada kalau aku pribadi sih ada senangnya dan ada enggaknya juga pada saat, ih seneng ya sekarang banyak banget orang yang melihara tanaman, walaupun tanaman hias. Seneng juga nih para petani atau kayak kebun kebun tanaman hias jadi naik nih, cuman Betul. ya biasa kalau ada di belakang itu yang mempermainkan Harga, harga dan seperti mhm apa mhm. jadinya, Ya aduh begitulah kok ya, kayak monkey gini ya business gitu. ya Itu sih jadi istilahnya. kayak gitu. Iya iya Nah iya. kita betul, Oke oke. Jadi memang itu 2 paling mungkin di sana sih, sisi Kak. mhm. Jadi memang 2 sisi kalau tren-tren yang semacam itu ya, bisa dibawa baik, bisa dibawa juga kurang Betul baik gitu. Oke betul. oke. Tapi pada intinya, Kak Tama setuju berarti ya bahwa media sosial itu perannya cukup besar ya kalau buat, Besar banget, Kak. mempengaruhi anak-anak. Kalau bisa sih malah para influencer gitu ya yang follower-nya banyak anak dan remaja, itu sering-sering campaign tentang cinta lingkungan. Nah itu mungkin bisa sangat membantu Nah ya. itu sangat membantu. Heeh, ya. Iya deh kalau bisa, cuma digandeng ini harusnya sama komunitasnya Kak Tama Waduh nih atau modalnya modalnya gede tetap waduh. komersil.
Gimana Kana pendapatnya Kana? Mungkin sekalian waktu kita tinggal sedikit lagi nih, Oh boleh iya, nih. oke. Kalau saya sendiri betul sekali tadi bahwa media sosial itu sangat berpengaruh ya buat Mm-mm. anak-anak terutama yang pra remaja gitu. Betul. Karena mereka sudah megang gadget sendiri gitu, Mhm, terus juga mhm. mereka mencarinya sendiri. Tapi yang perlu kita pahami bahwa saya sih percaya gitu bahwa apa yang kita berikan pada saat kita menjadi guru ataupun menjadi orang tua di rumah, Mhm, ketika kita menuai kebaikan atau memberikan sesuatu yang memang sifatnya baik gitu, mhm, hasilnya pun akan baik. Soalnya contoh mhm, ya, ada beberapa murid saya yang sekarang udah kuliah di beberapa kampus, mhm. kampus apa, kampus negeri ataupun swasta, dan itu bentar ya, maunya apa? Kenapa Gia? Bentar ya, mau bicara dulu, nanti abis itu boleh. Terus jadi mereka itu sekarang justru jadi influencernya Kak. Wah, keren banget Serius, itu Kak. saya sampai takjub ya. Aha, Itu murid saya dulu, ya heeh. ampun, sekarang udah kuliah, terus dia bisa bisa apa? Jadi ya maksudnya memberikan sesuatu informasi yang memang baik gitu. Wow. Kayak misalkan Mhm, terakhir tuh saya lihat updatean dia tuh apa namanya? Kampanye Hari Simpanse. HAM, Ya, Simpanse, yang terus simpanse, juga betul. yang mmm. itu tema yang apa, ratifikasi apa gitu. Itu udah kayak Mhm. apa, apa-apa deh, Udah canggih ya, udah keren. iya, kok dia udah gitu banget Heeh, ya. heeh. Terus hasil karyanya, karya-karya Mhm, dia kan mhm, seni rupa juga, ada yang seni rupa juga, mhm. itu juga kaitannya dengan tanaman, hewan gitu, dan itu kayak kampanye maksudnya selamatkan mereka gitu, kayak gitu-gitu loh, Kak. Dan itu ya maksudnya Mhm. followersnya bukan bukan lagi cimit seperti saya dan Kak Tema, itu udah Heeh. ribuan, Kak, udah ribuan. Ih, Padahal keren masih keren. mahasiswa, itu juara sih, luar biasa. Keren keren Itu keren. jadi intinya kalau kita yakin bahwa apa yang sudah kita lakukan baik, hasilnya pun akan baik. Itu entah berapa puluh tahun lagi atau berapa tahun lagi akan diterima oleh anak-anak, tapi ya intinya mah dari kitanya dulu ya yang harus Mhm, baik, niatnya baik, mhm. memberikan yang terbaik buat anak kita, anak didik kita, dan ya nantinya mungkin akan menyebar ke yang lebih luas, yaitu dari media sosial itu. Itu sih. Mhm, mhm. Wah, inspiratif sekali nih dari ceritanya Kana nih. Berarti kan memang terbawa sejak dia kecil Ya, gitu ya, sampai sekarang, sudah kuliah dan akhirnya dia juga menyebarkan apa yang dia mhm. percaya itu. Jadi value lah di Mhm, ininya gitu ya, mhm, di di dirinya. dirinya ya, mhm. Mhm, Bahkan kayaknya lebih 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 hebat ya, istilah hebat dalam artian tuh maksudnya dia mhm. gerakannya meyakinkan orang lain kan, gitu kayak, Betul uh, betul. luar biasa sekali sih. Mantap mantap sekali. Jadi kepuasan batin ya Kak sebagai guru ya? Betul, intinya itu ya, kalau tadi Mhm, kata Kak Betul. Tema kan maksudnya ya kita kalau mau memberikan sesuatu ya kitanya dulu gitu, ya nggak? Gitu. Jadi, mhm, bukan lagi ikutin tren ataupun apa, tapi memang kitanya dulu melakukan itu gitu. Dan mhm, itu saya juga belajar banyak dari Kak Tema yang sayang binatang. Saya istilahnya tidak terlalu suka sebetulnya sama binatang, tapi ketika saya pahami bahwa ternyata memang binatang juga punya apa ya, punya apa, interaksinya sendiri buat saya sendiri gitu. Jadi apa, rasanya nggak gitu-gitu banget deh. Dulu saya sangat tidak suka sekali sama kucing, Kak. Jadi, wow, oh itu ya? kalau ada itu sampai gitu. Tapi sekarang mah biasa aja sih, nggak sampai Mmm, segitunya. Tapi kalau mendekat gitu, enggak gitu. Saya nggak mainin bulunya gitu karena mhm, mhm. geli gitu. Kayak gitu sih. Jadi saya pun ngasih tahu ke Gia juga maksudnya untuk binatang, dia maunya apa, dia mau apa, punya binatang apa. Tapi Pelihara kalau apa? Mhm, heeh, pelihara apa. Terus dianya sendiri sih kalau kucing dia bisa main sama kucing tetangga juga bisa gitu, biasa aja, nggak takut, nggak apa, ya karena saya juga nggak yang jadinya, "Nggak boleh," gitu, nggak gitu juga gitu, sok aja kalau mau main. Tapi mhm. untuk saat ini kalau untuk dibawa ke rumah, jangan dulu yang berbulu ya, gitu. Jadi, Punya kalau mau ya alergi atau gimana, nggak ke tahu, anak? geli Nggak, geli aja aja? geli aja, nggak tahu Itu sih geli, itu sih nggak bisa dikontrol ya kalau itu ya ya? nggak bisa dikontrol.
Apa kalau ikan gitu kan sekarang dia punya ikan gitu, terus Aman juga itu ya kalau aman ikan lah ya. ya gitu. Kura-kura saya suka gitu. Jadi ya bisa lah ya kalau mau pelihara-pelihara yang seperti itu. Gitu paling Kakak, Pelan-pelan ya Kak Betul. Ana ya. pelan-pelan. Oke, ini sayangnya waktu kita emang udah mau habis, tapi saya membutuhkan atau ingin mempersilahkan kedua tamu saya untuk, memberikan closing statement, khususnya di tema Hari Bumi 2021 ini. Silakan mungkin yang pertama karena Kak Ana sudah terbuka mikrofonnya. Mangga Kak Ana silakan. Apa, Kak Tema dulu aja gimana Kak Tema? Ini Boleh. saya ada iklan dulu sebentar. Kak Tema Bisaan, silakan Kak Tema. bisa ya iklannya tuh karena emang apa ya statementnya? Hmm. Ya apa ya? Aku bingung sih kalau disuruh kayak gitu. Jujuran. Atau Cuman kesimpulan atau penutup gitu boleh mangga. dulunya gitu, kita tuh kan bagian dari lingkungan gitu, bagian dari lingkungan dan saling berkesinambungan gitu. Mhm. Semesta ini satu kok semuanya gitu. Kalau misalkan jagalah lingkungan adalah jaga kita juga sebetulnya. Begitu aja sih. Hmm. Dan lingkungan itu ya bukan hanya permukaannya saja ya gitu, bukan hanya yang kita lihat tapi isinya juga gitu. Karena aku mah sangat percaya dengan spirit gitu, spirit energi dari sesuatu gitu, Iya. bahwa ya tadi seperti yang Kak Ana bilang, kita niatnya baik, Allah akan memberikan yang lebih baik kok dari kita. Apalagi kalau di muslim gitu ya, apalagi kalau sebagai muslimah, Mhm. insyaallah niatna kukuh mah, Betul. Tuhan juga akan memberikan yang jauh lebih baik. Nah itu sih. Jadi buat aku biasanya ya apalagi sampai sekarang masih sih aku juga walaupun banyak kegiatan lingkungan ini itu tetap sih harus tetap dikuatin juga gitu, enggak, kadang-kadang ada jenuhnya juga gitu, cuman Ada capeknya. ada capeknya juga, cuman alhamdulillah juga sampai sekarang ya dengan kondisi di rumah juga orang tua ibu sih ya, ibu senang tanaman gitu. Mhm. Aku juga jadi senang tanaman, bahkan lebih senang daripada ibu gitu. Kalau dari bapak memang senang binatang, aku lebih senang lagi sama binatang gitu. Jadinya alhamdulillah kalau aku pribadi udah ditanamkan itu gitu. Bahkan aku emang ke lingkungan lumayan rada nyaah pisan ya gitu, kalau bahasa Jermannya mah sangat nyaah Nah, gitu siap. sama lingkungan gitu. Mhm. Jadinya itu ajakannya mah adalah yuk jaga lingkungan supaya ya kita teh hidup bagian dari lingkungan juga gitu. Sama Mhm. insya Allah kalau lingkungan kita sehat, kita juga jadi sehat. Itu aja sih paling. Oke, baik. Makasih nih Kak Ya, Tema. Kak Ana sip, hatur silakan nuhun. untuk Iya, penutupnya kalau sami-sami. saya sendiri sih, apa ya, closing statement-nya, lakukan yang bisa dilakukan oleh kita sendiri, baik itu apa, yang nggak usah ribet-ribet lah gitu, istilahnya yang memang bisa dilakukan itu dalam artian hal-hal yang memang ada di keseharian kita ya. Dan ajak anak sendiri, libatkan mereka termasuk juga pasangan juga, itu biasanya akan apa ya, hasilnya juga nanti akan berkesinambungan seperti yang tadi Kak Tema bilang bahwa kita itu tidak sendiri, nantinya akan manfaatnya akan kerasa bukan cuma untuk kita tapi untuk yang di sekitar kita. Itu sih. Kalau mau mencobanya baik itu dari berkebun ataupun pilah sampah, itu memang sebetulnya hal-hal yang kayaknya tidak terlalu membutuhkan banyak modal dan lain-lain ya gitu. Betul, Itu betul. mah betul-betul hal yang ada di sekitar kita. Jadi ya lakukan yang bisa dilakukan di sekitar kita saja dulu. Jangan dulu jauh-jauh lah campaign atau apa jadi influencer. Saya juga belum bisa jadi influencer. Jadi yang bisa dilakukan Paling di rumah. tidak jadi influencer buat anak sendiri ya, atau buat murid, buat apapun murid, peran kita gitu ya. Betul sekali. Itu Baik. aja. Kak Ana terima kasih, Kak Tema terima kasih. Saya nggak punya kesimpulan karena kedua narasumber saya tuh udah closing statement-nya udah mencakup semuanya tuh, udah keren banget nih. Waduh, Terima kasih Kak Nuri. hatur nuhun. Sami-sami. Semangat terus. Yang jelas semangat terus untuk menjaga lingkungan, sahabat Sisi. Iya. Selamat Hari Bumi 2021. Mudah-mudahan obrolan kami hari ini tuh memberikan inspirasi, memberikan insight gitu ya, juga bisa menumbuhkan awareness kita dan pastinya juga kita jadi punya ide nih buat ngajakin anak kita gimana sih caranya mencintai lingkungan tuh, jadi banyak sekali ide-idenya. Dan kata Kak Ana tadi, yang simpel-simpel aja dulu, jangan cari yang susah-susah, yang bisa kita lakukan sehari-hari aja. Kak Ana sama Kak Tema
Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Terima Kapan-kapan kasih makasih Kak banyak Nuri Kak atas undangannya. Nuri. Terima kasih teman-teman semua. kapan-kapan diundang lagi ya untuk obrolan yang lain ya, Terima tema yang lain. kasih. Oh boleh boleh Boleh, boleh. boleh. Terima kasih Siap banyak. siap. Betul. Salam buat semuanya, buat Ya, keluarga, salam balik Kak. buat tanaman-tanamannya, buat peliharaan-peliharaannya. Iya tuh, arwananya Kak Iya Tema. iya iya. Sampai ketemu lagi ya. Ya, dadah. Dadah, Dadah. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi